Shalom jemaat yang saya kasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Jangan Salah Kaprah. Jangan Salah Kaprah. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 20-22. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah saudara, satu kali di sana, di satu tempat ada air, sumber mata air. Tetapi sumber mata air itu ternyata seringkali menjadikan bayi-bayi itu keguguran. Ya, mungkin dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang mengandung, ibu-ibu hamil, ternyata malah mengakibatkan keguguran bayi. Banyak kematian bayi. Nah, saya tidak mengerti kenapa, karena Alkitab tidak mencatat. Tetapi mungkin karena banyak bakterinya, mungkin belum zaman masak air sampai matang, mungkin juga mengandung kandungan yang terlalu tinggi, sesuatu yang terlalu tinggi. Tapi intinya Alkitab mencatat air di situ membawa maut. Air di situ membawa kematian. Nah, lalu Elisa menyuruh mengambil garam dan melemparnya ke air itu. Maka air itu menjadi sehat dan tidak ada lagi keguguran bayi. Betul demikian, saudara? Salah. Kita missing something di sini. Ini bukan soal menabur garam. Ini bicara mengenai firman Tuhan. Coba kita baca lagi dengan detail. Bukan soal garam yang membuat sehat. Apalah arti garam sepinggan dengan mata air yang begitu besar? Tidak akan tiba-tiba jadi asin. Garam sepinggan dengan mata air, sumber air. Gak mungkin. Gara-gara garam airnya jadi asin, gak mungkin. Gara-gara garam terjadi sesuatu. Tetapi karena apa? Karena di sana dikatakan ada firman Tuhan yang diucapkan, yaitu telah kusehatkan. Kusehatan, ku-nya besar, maksudnya telah Tuhan sehatkan. Di sana iman sedang digunakan. Saudara, jangan salah kaprah. Bukan garamnya, bukan medianya. Garam hanya media, hanya alat. Tetapi yang membuat kesembuhan, yang membuat menyehatkan, yang menghalau maut, yaitu Tuhan itu sendiri. Makanya di sana dikatakan si orang itu waktu bawa garam sepinggan, sebelum terjadi kesembuhan, waktu garam itu dilemparkan, dia harus berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Ini kalimat iman. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ini kalimat deklarasi, kalimat perintah, kalimat firman. Karena ini instruksi datang dari Tuhan. Dan inilah firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mau hidupmu berubah, alami mujizat, jangan mengandalkan media-media. Jangan andalkan dokter, jangan andalkan obat-obatan, jangan andalkan itu semua. Andalkan Tuhan. Dokter sehebat apapun, dengan gelar setinggi apapun, pengalaman segudang apapun, tapi kalau Tuhan tidak bekerja, sia-sia. Karena manusia terbatas. Tetapi bahkan bukan dokter, tetapi kalau Tuhan pakai menjadi alatnya, dia ngomong sesuatu, tiba-tiba yang diucapkan adalah kalimat hikmat Tuhan melalui dia, kesembuhan bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi. Jangan pernah andalkan media-media yang ada, tetapi andalkan Tuhan itu sendiri. Andalkan firman Tuhan. Jangan bahkan andalkan hamba Tuhan. Wah Pak, kayaknya kalau didoakan sama hamba Tuhan itu tuh pasti top chair. Saya yakin Pak. Kenapa? Karena itu hamba Tuhannya. Wah, dia punya karunia luar biasa. Hati-hati saudara. Jangan. Nanti bisa bikin hamba Tuhan jatuh, saudara. Ingat, hamba Tuhan adalah manusia. Kita hanya perantara. Andalkan Tuhan. Firman Tuhan. Cari sampai firman itu diberikan kepada kita. Dan firman itu waktu diucapkan, ada kuasa, otoritas Tuhan yang menyertai. Bukan menyertai kita,
menyertai firman-Nya. Makanya kalau kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Minta apa saja yang kita mau, karena pasti sudah selaras dengan kehendak Kristus, bukan keinginan daging, maka akan diberikan kepadamu. Kuncinya adalah kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Ayo saudara, jangan salah, jangan mengandalkan media-media apapun itu, malah bisa membuat kita berdosa kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, mengingatkan kami kembali untuk kami mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Bukan mengandalkan kepintaran, bukan mengandalkan media-media yang ada, bahkan bukan mengandalkan nama Hamba Tuhan, tapi kami boleh mengandalkan Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah ya dan amin, tidak lekang oleh waktu. Firman-Mu pasti terjadi dan pasti digenapi. Dan firman-Mu adalah kuasa yang mengubahkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan jadikan mereka berhasil. Dan Tuhan menyertai langkah hidup mereka. Dan bawa mereka Tuhan ke tempat-tempat yang penuh dengan sumber mata air. Dan mereka boleh menikmati kelimpahan yang Kau sediakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, jagai sertai. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.